Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, mentor, kemudian Pak Anto sebagai PIC dan Pak Zaki juga tim di Modul Nusantara Universitas PGRI Ronggolele Tuban. Pagi hari ini kita bertemu lagi untuk satu acara refleksi. Refleksi pada pagi hari ini temanya adalah bagaimana kita merenung, bagaimana kita bisa mengambil hikmah, nilai-nilai positif yang ada di dalam video pembelajaran yang telah kita tayangkan beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait dengan kunjungan ke Museum Kambang Putih Tuban dan kunjungan ke Sanggar Seni Cipto Utomo di Semanding. Dua tempat ini adalah dua tempat yang sangat menginspirasi, sangat menarik karena di dalamnya ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Untuk Museum Kambang Putih itu kita bisa mengambil nilai-nilai sejarah yang bisa diwariskan untuk generasi yang akan datang, termasuk generasi milenial agar tidak lupa akan sejarah. Kemudian untuk Sanggar Cipto Utomo itu adalah salah satu sanggar di Kabupaten Tuban yang bergerak di bidang seni, utamanya adalah seni gamelan dan seni tari yang di situ ada unsur-unsur mencintai budaya. Ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa dengan melihat video Sanggar Cipto Utomo nanti bisa merefleksikan hal-hal yang bisa dibawa ke daerahnya masing-masing sebagai hal yang positif dan bisa dikembangkan dan bisa juga menjadi salah satu bahan pembelajaran untuk masa depan. Itu beberapa hal yang terkait dengan Museum Kambang Putih dan Sanggar Cipto Utomo. Untuk berikutnya saya kira nanti akan dibimbing oleh narasumber Pak Zaki. Waktu sepenuhnya saya serahkan pada Pak Zaki untuk mengatur acara refleksi pada pagi hari. Monggo silakan Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Selamat pagi Pak dosen Modul Nusantara Pak Joko Abiono, juga Pak Swantoko serta mentor Kak Sinta. Pada kesempatan kali ini kita akan merefleksi dua kunjungan yang pernah kita lakukan bersama, atau dari video kunjungan yang sudah teman-teman lihat melalui link YouTube, yakni kunjungan ke Museum Kambang Putih dan Sanggar Seni Cipto Utomo. Nah, tentunya melalui kunjungan itu kita dapat memperoleh beberapa fakta, beberapa peristiwa, dan beberapa nilai yang kemudian itu bisa kita ambil sebuah manfaat atau sebuah pesan yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan ini dari segi kaum milenial. Dan tentunya di tempat-tempat tersebut banyak mengandung fakta-fakta, banyak terdapat peristiwa. Misalnya ada beberapa benda-benda atau artefak yang di situ menunjukkan sejarah atau kisah pada zaman-zaman dahulu. Misalnya ada beberapa gerabah atau tempat atau alat makan yang terbuat dari keramik dan juga ada ukiran-ukiran yang begitu bagus. Selain itu ada juga sebuah ukiran yang berupa tiang atau cagak, yang di sana ada berbagai macam ukiran yang melambangkan kebinekaan. Nah, itu juga merupakan sebuah cerminan dari peradaban masa itu yang sangat maju pada zaman itu. Nah, sehingga itu menjadi sebuah motivasi bagi kita saat ini untuk selalu
memompa diri dalam karakter berkemajuan. Kemudian pada Sanggar Seni Cipto Utomo kita juga bisa melihat karya-karya seni, khususnya seni musik di situ atau seni karya karawitan, yang itu menjadi sebuah hal yang berharga yang harus memang kita apresiasi, yang itu merupakan sebuah karya yang luar biasa, yang membutuhkan keahlian khusus bagi pelaku seni itu, yang tidak setiap orang bisa memainkan seni, atau tidak semua orang bisa mendapatkan suatu keahlian kesenian tersebut. Sehingga ini menjadi penting sebagai nilai lokalitas yang harus kita apresiasi, yang harus kita hargai, sehingga ini menjadi sebuah identitas bangsa kita yang harus kita pertahankan. Terlebih kita harus selalu berupaya untuk mengenalkan nilai-nilai kesenian itu terhadap generasi-generasi muda saat ini, sehingga itu menjadi tidak terputus. Saya kira itu untuk pendahuluan dari saya, yang kemudian bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Mungkin dimulai dari mentor Modul Nusantara, Kak Sinta, bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Zanggi atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan juga melakukan refleksi tentang Museum Kembang Putih dan juga Sanggar Seni Cipto Utomo. Nah, yang pertama saya ingin menyapa dulu teman-teman daring, yaitu Kak Noni, Kak Patni, dan Kak Merlin, dan juga teman-teman luring dari Udayana dan Undana, yaitu Kak Yohanes dan juga Kak Iram. Nah, yang pertama Museum Kembang Putih. Nah, Museum Kembang Putih ini merupakan salah satu museum yang ada di Tuban, yang letaknya berada di Provinsi Jawa Timur. Di dalam Museum Kembang Putih ini terdapat artefak-artefak Indonesia pada masa lampau, dan ada beberapa benda-benda bersejarah pada zaman dahulu. Nah, di dalam kegiatan berkunjung ke Museum Kembang Putih ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, keragaman budaya, ras adat istiadat, dan kepercayaan dan agama. Nah, dengan berkunjung ke Museum Kembang Putih akan membawa kita berjalan mundur, menikmati masa lalu, membawa kepada pengetahuan baru, dan menikmati masa kini yang merupakan buah perjuangan di masa lalu. Nah, untuk selanjutnya yaitu Sanggar Seni Cipto Utomo. Di dalam Sanggar Seni Cipto Utomo ini, kegiatannya bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, keragaman, adat istiadat, dan kepercayaan melalui seni karawitan Jawa. Jadi kita tidak boleh lupa terhadap kesenian kita saat ini. Nah, Sanggar Tari Cipto Utomo ini selain itu juga bisa melayani seperti campur sari, uyon-uyon, wayangan, cucuk lampah, dan tari kursus menabuh. Nah, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan luring saya, yaitu Kak Hiram dan Kak Yohanes. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mentor untuk memberikan kesempatan kepada saya memberikan refleksi terhadap Museum Kembang Putih dan Sanggar Seni Cipto Utomo. Apa yang saya dapat dari Museum Kembang Putih, dari tayangan Museum Kembang Putih dan Sanggar Seni Cipto Utomo adalah pertama sejarah, wawasan baru, dan ilmu pengetahuan. Di Museum Kembang Putih ini banyak sekali benda-benda dan peninggalan sejarah yang ada, seperti peninggalan Hindu, peninggalan kelautan, dan yang paling saya baru tahu itu adalah peninggalan sejarah mengenai musisi Kus-Plus yang ada di wilayah Tuban. Saya baru tahu kalau misalkan Kus-Plus itu berasal dari Tuban, dan membuat saya termotivasi akan terus menambah wawasan mengenai literasi sejarah yang mungkin saya harus perbanyak lagi. Dan untuk mengenai Sanggar Seni Cipto Utomo, membuat saya bangga akan kekayaan budaya yang ada di Indonesia, karena ini hanya berada di wilayah Tuban tapi sudah banyak sekali, dan saya
semakin tertarik lagi untuk mengetahui dan mempelajari karya seni yang ada di Indonesia, karena sebagai insan muda yang kaya akan budaya di Indonesia, kita harus menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut. Udah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya coba untuk merefleksikan dari 2 video terkait dengan yang pertama keberadaan Museum Kambang Putih dan yang kedua Sanggar Seni Cipto Utomo. Dari Museum Kambang Putih ada beberapa poin penting yang saya ambil. Yang pertama mengenai sejarah. Keberadaan dari museum ini sendiri memiliki sejarah yang dimana dari museum ini juga kita dibawa masuk kembali kepada masa lalu. Disajikan beberapa seperti artefak, arca dan benda-benda bersejarah lainnya yang merupakan peninggalan dari masa-masa sebelumnya. Yang kedua itu kebudayaan dan yang ketiga itu kebinekaan. Terlihat dari keberadaan dari Kalpataru yang dimana di Kalpataru ini digambarkan ukiran 5 tempat ibadah yang secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa keberadaan berbagai agama di Tuban sendiri sudah ada sejak zaman dahulu. Yang kedua dari Sanggar Seni Cipto Utomo. Dari sini kita harus bisa melestarikan seni yang ada di daerah kita. Kita harus berusaha agar seni itu tidak luntur karena perkembangan zaman. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber, Bapak dosen Modul Nusantara dan teman-teman yang tergabung di BMMDN Uniru Tuban yang secara luring hadir, Mas Ihram dan Mas Yohanis. Ini sungguh luar biasa. Kebetulan di dalam refleksi kali ini telah dibahas, direnungkan tentang kunjungan kita atau pelaksanaan Modul Nusantara kita di Museum Kambang Putih dan Sanggar Seni Cipto Utomo. Kalau kita mendengarkan hasil refleksi dari teman-teman Mas Ihram dan Mas Yohanis, teman-teman ini menemukan hal baru bahwa ternyata Kus Plus itu berasal dari Tuban dan kebetulan di museum itu didokumentasikan dengan baik karya-karyanya. Nah, tetapi selain Kus Plus tadi, Mas Yohanis juga menemukan sesuatu yang sangat menarik bahwa jauh sebelum kita mempelajari agama-agama yang ada di Indonesia, di Museum Kambang Putih sudah ditemukan sebuah benda bersejarah yang bernama Kalpataru sebagai tiang penyangga pendopo dulu di makam Sunan Bonang, bahwa di situ sudah tercermin dan tergambarkan banyak sekali agama-agama yang ada di Indonesia dan itu berdampingan, bersanding dengan harmonis di Kalpataru itu. Kalau kita cermati lebih jauh lagi, ternyata bangsa kita itu juga bangsa yang kaya, bangsa yang bukan dalam artian bangsa yang baru kemarin sore, tetapi kalau kita merunut di Museum Kambang Putih yang ada di Kabupaten Tuban, bahwa di museum itu juga ditemukan benda-benda bersejarah sebelum sejarah atau prasejarah. Ada Nekara, ada Linggayoni, baru kemudian ada beberapa artefak-artefak masa kerajaan Hindu-Buddha, masa-masa kerajaan Islam, keemasan masa kerajaan Islam, dan sampai hari ini. Itu ternyata didokumentasikan dengan baik di museum itu. Alangkah kayanya bangsa kita. Dan ada lagi yang menarik, di Museum Kambang Putih itu juga mendokumentasikan di sana terdapat juga becak. Ternyata becak masuk ke Indonesia didokumentasikan dengan baik di museum itu dan ada beberapa catatan-catatan yang sangat menarik. Sampai ada sebuah konklusi bahwa becak itu sebenarnya berasal dari Cina. Nah, di situ didokumentasikan dengan baik di Museum Kambang Putih. Selain itu juga beberapa peninggalan senjata daerah ya juga ada di sana dan terdokumentasi dengan baik. Jadi melalui peninggalan-peninggalan sejarah itu kita bisa belajar alangkah kayanya negeri kita.
Tinggal bagaimana kita mengembangkan, mengelola, melakukan perlindungan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ini masih sambung gayut tentang kunjungan kita atau kegiatan kita di Sanggar Seni Cipto Utomo, yang mana di sanggar itu terfokus pada kegiatan pembelajaran karawitan atau gamelan. Ini sungguh luar biasa. Ternyata di sana juga menerima semacam pelatihan ya bagi siswa, bagi mahasiswa, bagi anak-anak yang ingin mengembangkan potensinya di bidang karawitan. Nah, kemarin kita sudah berkunjung ke sana mempelajari bagaimana cara memainkan dan apa tujuan memainkan gamelan itu, dan ada satu hal yang perlu kita cermati bersama, bahwa memainkan gamelan itu tidak bisa dimainkan secara individu. Harus ada kerjasama yang baik antar pemain. Terlambat melakukan atau memukul alat musik itu, memainkan alat musik itu rasanya juga sudah tidak enak didengarkan. Dan maka dari itu ada poin yang sangat penting yang bisa kita teladani, bisa kita ambil di sana, yaitu tentang kebersamaan, tentang kolaborasi di dalam sebuah permainan. Dan ada hal yang menarik lagi, bahwa gamelan ini terbuat dari logam. Ini sebuah alat musik yang bisa kita katakan alat musik yang sangat luar biasa, karena hanya bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi bisa membuat alat musik dari logam. Dan ini ada di Indonesia, kebetulan di Jawa. Ini sungguh sesuatu kekayaan budaya Nusantara yang wajib kita kembangkan, dan mudah-mudahan kita dapat melestarikan dan melakukan perlindungan agar yang namanya gamelan, karawitan ini tetap eksis di tengah kehidupan kita selama ini. Terima kasih, itu yang dapat saya ambil dari dua kegiatan yang kita lakukan ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih atas tanggapan dari teman-teman mahasiswa sekalian, mahasiswa Modul Nusantara, bahwa teman-teman sudah berhasil mengambil suatu nilai atas kunjungan kita ke Museum Kambang Putih dan juga ke Sanggar Seni Cipto Utomo, di mana tadi disampaikan bahwa ada yang mendapatkan sebuah nilai tentang fakta-fakta atau kehidupan masa lalu. Kemudian ada juga dari Mas Ikram tadi mendapatkan sebuah fakta bahwa ternyata melalui kunjungan ke Museum Kambang Putih, Mas Ikram mengetahui ternyata Gus Plus itu adalah berasal dari Tuban. Kemudian dari Mas Yohanes tadi lebih memperhatikan mengenai Kalpataru, yaitu sebuah tiang yang berasal dari bangunan dari makam Sunan Bonang, sehingga untuk menjaga kelestariannya, bangunan Kalpataru itu atau tiang Kalpataru itu dipindahkan di museum itu dan menjadi sebuah karya atau sebuah mahakarya di museum itu. Pada kesimpulannya, ternyata setelah jika kita mau mempelajari tentang fakta-fakta masa lalu mengenai artefak atau peninggalan-peninggalan yang ada pada museum, khususnya Museum Kambang Putih dan juga kesenian tadi, ternyata kita dapat mengetahui begitu majunya atau begitu hebatnya kehidupan pada masa lalu atau peradaban masa lalu. Dan juga dari situ kita banyak menemukan sebuah nilai-nilai lokalitas ya, yang kemudian itu kita gunakan sebagai kaum muda, sebagai generasi penerus bangsa. Nilai-nilai lokalitas itu kemudian kita gunakan untuk menghadapi masa sekarang, masa modern ini, sehingga kita tidak menjadi suatu generasi atau milenial yang krisis tentang identitas. Saya kira itu sebagian poin penting yang sudah kita rangkum bersama pada
kesempatan kali ini, dan semoga kunjungan kita ke Museum Kembang Putih dan Sanggar Seni Cipto Utomo bermanfaat, menambah wawasan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.